Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Mafruhah, saya Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Teman-teman yang sudah lama ada di UNS tentu mengenal ini ada di mana. Ini ada di Fakultas Ekonomi. Saya mulai dari tahun 90 sampai saat ini, berarti hampir sekitar 20 tahun, 30 tahun ya berada di sini. Hanya mungkin ada sedikit jeda selama 6-7 tahun. Mungkin saya akan bercerita dulu kenapa dulu saya memilih UNS. Jadi sekitar waktu saya SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Kebetulan saya diajak jalan-jalan oleh kakak saya ke Tawangmangu. Waktu itu ketika lewat di jalan itu, jalan kebanggaan kita, Insinyur Sutami, sebelahnya Bengawan Solo, saya melihat ada sebuah gapura yang besar. Ada tulisannya, Mangesti Luhur Ambangun Nagara. Waktu saya bingung, ini apa gitu ya. Kemudian kakak saya itulah kampus UNS. Sejak itu saya menetapkan saya pengen kuliah di UNS. Dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, di tahun 90 saya bisa diterima di Fakultas Ekonomi UNS. Waktu itu belum ada bisnisnya, itu dengan jalur PMDK atau jalur undangan. Kalau sekarang namanya jalur SNMPTN. Sejak itu di tahun 90 saya menempati tempat ini gitu ya, berkuasa menjajah di sini gitu. Tapi waktu itu jelas berbeda apa yang teman-teman lihat saat ini. Waktu itu kampus masih sepi. Hijau sudah sih, dan itu yang membuat saya jatuh cinta. Tetapi kalau kita beraktivitas setelah maghrib, wow, urban legendnya muncul. Mungkin yang berpengalaman di UNS pada tahun-tahun 90-an masih ingat waktu itu ada urban legend mengenai bagaimana ada orang memanggul pocongan. Kemudian ada lagi kuburan-kuburan yang tidak mau dipindahkan. Tapi waktu itu malah semacam tantangan buat kita. Saya ingat ketika masih di kos gitu ya, kita kos gitu, kita saling menantang, berani nggak di kampus sampai sekitar jam 9 malam. Jangan bayangkan sekarang loh ya, kampus 30 tahun yang lalu itu gelap, kemudian sepi, perkuliahan selesai pada saat menjelang maghrib gitu. Sehingga kalau kita masuk di kampus sampai sekitar jam 7 karena aktivitas mahasiswa. Waktu itu saya seorang aktivis loh, saya adalah pengurus BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, ya demalah pada saat itu. Sempat juga ngalami demo-demo gitu ya pada saat-saat 90-an, tapi kita demo dengan cara yang elegan gitu. Kita juga banyak beraktivitas di BPPI, sebuah organisasi keislaman yang ada di Fakultas Ekonomi. Kampus kita berdampingan dengan ISI Surakarta, dulu namanya STSI. Dulu belum dipagar tembok seperti itu, pagarnya merupakan pagar besi. Sehingga kalau kita mau ke UNS itu biasanya kita menerobos. Tiap pagi loh saya nerobos pagar, lewat bawah pagar, selokan untuk sampai di FE tercinta ini. Kemudian ingat nggak teman-teman, kalau musim-musim tertentu di sini kayak musim gugur, kayak di Jepang. Bunga-bunga angsana yang warna kuning dia akan bertebaran. Dan kita saling berebut untuk berfoto di sana. Waktu itu belum ada zaman HP, sehingga kalau kita mau berfoto kita harus undang orang. Itu pun kita dibatasi oleh jumlah klis. Kita mau klis yang 24 maupun 36 gitu ya, sehingga kita berombong-rombong foto di sini. Tapi sekarang kita lihat suasananya selalu merindukan. Saya yakin teman-teman yang jarang bisa masuk ke sini, mungkin yang sekarang berada di luar kota atau mungkin luar negeri, akan merindukan suasana di sini. Suasana UNS yang wow, luar biasa. Mau musim panas, mau musim dingin gitu ya, mau hujan, mau kemarau, selalu menjadi suasana yang indah dan dirindukan. Kemudian luluslah saya di tahun 94. Waktu itu kita wisuda di sini, ini gedung 3, ingat ya aula kita? Wisuda pada saat itu menjadi satu hal yang luar biasa berkesan. Maaf ya untuk yang wisuda daring, saya akan bercerita agar teman-teman merasakan bagaimana aura wisuda pada saat itu. Jadi dari auditorium kita di wisuda, kemudian diaraklah kita. Kalau Fakultas Ekonomi, nah ini keren. Kita dari auditorium ke Fakultas Ekonomi itu naik kuda.
maksudnya kereta kuda bendi gitu ya. Ada beberapa orang, sekitar 5 orang, kemudian datang ke sini gitu kan. Nah, ketika kita mau masuk, kita disambut dengan tarian gambyong, luar biasa berkesan. Dan itu merupakan satu hal yang tidak akan pernah terlupakan. Di tahun 94, saya kebetulan belum wisuda sudah diterima menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Waktu itu hanya berbekal SKL, surat keterangan lulus. Sampai dengan tahun 2002, saya berkarya tidak di UNS. Kemudian tahun 2002 sampai sekarang UNS memanggil. Dan kerinduan saya terhadap alam yang begitu hijau dengan urban legendnya gitu ya. Rahasia ya, bukan rahasia dek, sudah banyak kita tahu bahwa UNS itu didirikan di tanah-tanah pekuburan, sehingga urban legend kan ada di mana-mana. Waktu saya kembali datang ke sini tahun 2002, wow, saya tidak menemukan itu lagi. Karena apa? Kuliah sudah sampai malam. Ada program extension atau swadana transfer yang sampai jam 9 malam. Bahkan saya ngajar di gedung 4, gedung MM, zaman tahun saya belum ada, itu jam 9 malam. Dan ketika orang bercerita, oh di sana ada ini, ada itu, dan seterusnya, saya pengen ketemu tuh. Karena apa? Kayaknya sesuatu banget. Apalagi kalau kemudian bisa diceritakan. Pada zaman tahun-tahun 2014-2015, lagi rame-ramenya WhatsApp group gitu ya, kita kemudian dipertemukan lagi. Saya kebetulan dengan teman-teman punya grup namanya Cah FEUNS 90. Gitu ya. Kita kemudian sering bercerita, sering bernostalgia mengenai kondisi UNS. Saya ceritakan UNS sudah jauh berubah. UNS sudah menjadi perguruan tinggi yang unggulan. Fakultas Ekonomi yang kita cintai kemudian sudah bermetamorfosa menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan prestasinya luar biasa. Semua prodinya terakreditasi A. Prodi-prodi juga terakreditasi dan sertifikasi internasional. Ada yang AUNQA, ada yang ABES 21. Dan saat ini kita sedang mengejar untuk akreditasi internasional AKAS. Bravo FEB UNS. Dan alhamdulillah saat ini UNS menjadi perguruan PTNBH. Perguruan berada di klaster 1. Dan siap untuk tinggal landas untuk berada di antara para bintang menjadi world class university. Selamat ulang tahun UNS yang ke-45. You are the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.